Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan tentang Perang Dunia I. Perkenalkan, kami dari kelompok Little Star yang beranggotakan Aisyah Dinda, Kalista Syahla, Hania Lutfia, Kansa Kalista Budiono, Maulida Zahra, dan Rifdal Khairunisya. Yuk kita simak materi berikut. Latar belakang Perang Dunia I. Perang Dunia I tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada beberapa faktor yang membuat hubungan antar negara menjadi tegang. Satu, yaitu faktor nasionalisme. Banyak negara memiliki rasa cinta tanah air yang sangat tinggi sehingga ingin menjadi negara yang paling kuat. Di wilayah Balkan, muncul gerakan nasionalisme yang menuntut kemerdekaan dari Austria hingga Hongaria. Faktor yang kedua yaitu faktor imperialisme. Negara-negara Eropa saling berebut wilayah jajahan di Afrika dan Asia. Persaingan ini menyebabkan hubungan antar negara semakin memburuk. Faktor yang ketiga ada militerisme. Negara-negara berlomba memperkuat angkatan perang mereka dengan membuat kapal perang, senjata modern, dan memperbesar jumlah tentara. Dan faktor yang keempat atau terakhir yaitu sistem aliansi. Sebelum perang, negara-negara telah membentuk persekutuan militer, contohnya seperti Triple Alliance. Selanjutnya ada penyebab Perang Dunia. Peristiwa yang menjadi pemicu perang adalah pembunuhan putra mahkota Austria-Hongaria, Franz Ferdinand, beserta istrinya Sophie pada 28 Juni 1914 di Sarajevo, Bosnia. Pelakunya adalah Gavrilo Princip, anggota kelompok nasionalis Serbia bernama Black Hand. Austria-Hongaria menuduh Serbia berada di balik pembunuhan tersebut dan mengirim ultimatum. Karena tuntutannya tidak dipenuhi sepenuhnya, Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia pada 28 Juli 1914. Pada Perang Dunia I dapat terjadinya dua kelompok, yaitu Blok Sentral dan Blok Sekutu. Karena sebelum perang pecah, negara-negara Eropa telah membentuk sistem aliansi, persekutuan militer, untuk saling melindungi jika ada negara anggota yang diserang. Blok Sentral dipimpin oleh Jerman dan Australia-Hongaria, kemudian bergabung Kesultanan Utsmaniyah dan Bulgaria. Lalu Blok Sekutu terdiri atas Inggris, Prancis, Rusia, lalu bergabung pada Italia pada tahun 1915, Amerika Serikat 1917, Jepang, dan lainnya. Ketika Australia-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia setelah pembunuhan Franz Ferdinand, negara-negara yang telah terikat aliansi ikut membantu sekutunya. Akibatnya, konflik yang awalnya hanya melibatkan beberapa negara berkembang menjadi perang besar yang melibatkan dua kelompok tersebut dan akhirnya menjadi Perang Dunia I. Selanjutnya, kita ada tokoh dalam Perang Dunia ke-1. Pertama-tama, kita ada tokoh pemicu perang, Gavrilo Princip, pemuda nasionalis asal Serbia yang menembak mati Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo pada 28 Juni 1914, memicu krisis Juli dan awal perang. Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hongaria yang kematiannya menjadi alasan utama Austria menyerang Serbia. Yang kedua yaitu tokoh Blok Sentral. Di sini ada Franz Joseph I, yaitu adalah Kaisar Australia-Hongaria yang mendeklarasikan perang terhadap Serbia, dan Kekaisaran Wilhelm II, penguasa Kekaisaran Jerman yang memberi dukungan penuh kepada Australia-Hongaria yang memperluas konflik di Eropa. Selanjutnya, yang ketiga ada Blok Sekutu, yaitu tokohnya yang pertama Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat yang awalnya menjaga netralitas Amerika Serikat sebelum akhirnya memutuskan terlibat perang pada 1917, terkenal dengan gagasan 14 poin Wilson yang mendasari pembentukan LBB. Yang selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu Georges Clemenceau, Perdana Menteri Prancis yang memimpin negaranya melawan serangan Jerman di garis depan barat. Selanjutnya, David Lloyd George, Perdana Menteri Britania Raya yang mengarahkan kekuatan militer dan laut Inggris hingga akhir perang. Apa peristiwa di tahun 1917, keluarnya Rusia dan masuknya Amerika Serikat menjadi titik balik kritis yang menentukan kekalahan Blok Sentral? Karena pada tahun 1917, Rusia keluar perang karena revolusi, tapi Amerika Serikat masuk membela sekutu. Amerika Serikat juga membawa tentara segar, dana, dan senjata baru saat Blok Sentral sudah mulai kelaparan dan kehabisan pasokan.
Masuknya Amerika Serikat ini langsung meruntuhkan pertahanan blok sentral hingga menyerah pada tahun 1918. Dampak Perang Dunia I. Ada 3 dampak. Yang pertama ekonomi, yang kedua sosial, dan yang ketiga militer. Yang pertama ekonomi. Industri dan pertanian banyak yang hancur. Infrastruktur rusak, banyak negara memiliki utang besar, inflasi meningkat, pengangguran bertambah, serta produksi yang menurun. Yang kedua, sosial. Sekitar 20 juta orang meninggal dan lebih dari 21 juta orang terluka. Banyak penduduk kehilangan rumah, terjadi kelaparan dan wabah penyakit, dan wanita mulai bekerja di berbagai sektor menggantikan laki-laki yang berperan. Dan yang terakhir yang ketiga, militer. Muncul berbagai macam senjata modern, muncul sistem perang parit, banyak negara memperkuat organisasi militer, berlomba mengembangkan teknologi militer yang lebih canggih, serta meningkatnya jumlah korban perang akibat penggunaan senjata modern. Yang terakhir ada pengaruh terhadap sekitar. Perang Dunia I membawa pengaruh besar terhadap berbagai wilayah di dunia. Setelah perang berakhir, peta politik berubah karena runtuhnya Kekaisaran Jerman, Austria-Hongaria, Rusia, dan Kesultanan Utsmaniyah, sehingga muncul negara-negara baru seperti Polandia dan Cekoslowakia. Di Timur Tengah, wilayah bekas Kesultanan Utsmaniyah dibagi di bawah pengaruh Inggris dan Perancis. Perang ini juga mendorong munculnya semangat nasionalisme di negara-negara jajahan, termasuk di Asia dan Afrika, yang kemudian memicu perjuangan kemerdekaan. Selain itu, dibentuk Liga Bangsa-Bangsa atau LBB untuk menjaga perdamaian dunia, meskipun gagal mencegah Perang Dunia Kedua. Hukuman berat terhadap Jerman melalui Perjanjian Versailles juga menimbulkan rasa dendam yang menjadi salah satu penyebab meletusnya Perang Dunia Kedua. Isi Perjanjian Versailles 1919 dianggap sangat memberatkan pihak Jerman dan justru memicu konflik baru di masa depan. Karena Jerman dinyatakan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas perang, dipaksa membayar ganti rugi, wilayahnya diperkecil, serta jumlah angkatan militernya dilarang atau dibatasi. Dan dikarenakan banyak rakyat Jerman merasa isi perjanjian tersebut terlalu berat dan tidak puas, yang pada akhirnya menjadi pendorong munculnya Perang Dunia Kedua sekitar 20 tahun kemudian. Cukup sekian dari kami materi tentang Perang Dunia I. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.